Baik Pak Fatwa, sudah 13 peserta, sepertinya sudah. Ya. Ya, mari kita mulai. Bismillah. Baik peserta ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah kepada para peserta, kita sudah masuk ke penghujung akhir di dalam rangkaian kegiatan web training Google Earth Engine. Di topik yang terakhir ini kita akan belajar terkait topik yang ke-8, yaitu analisis dampak COVID-19 terhadap lingkungan menggunakan GEE. Adapun tujuannya diharapkan peserta dapat 3. Yang persatu adalah memahami konsep analisis dengan data yang berbeda. Kemudian kedua adalah memahami berbagai jenis data Sentinel-5P. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan proses analisis data berbasis JavaScript dan membuat panel visualisasi dengan tipe slider. Itu saja. Kemudian langsung tidak ini kita masuk langsung ke Pak Fatwa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Syarif, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum wabarakatuh. Tidak terasa ya Bapak Ibu, 8 malam ini sudah masuk malam ke-8 ini Bapak Ibu. Iya. Rasanya baru kemarin kita mulai Pak Hendra ya. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah belajar ya Bapak Ibu menggunakan Earth Engine melalui aplikasi QGIS, meskipun banyak 1-2 kekurangan di sana sini. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendalaminya lagi, mempelajarinya lagi. Pada topik ke-8 kita akan belajar lagi menggunakan, kembali lagi kita menggunakan Earth Engine, Code Editor. Kita akan menggunakan dataset yang berbeda. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyimak semua videonya, skripnya juga sudah diunduh, sudah disiapkan. Kita akan bekerja menggunakan satelit Sentinel-5P atau disebut juga TROPOMI, Tropospheric Monitoring Instrument. Ini adalah satelit yang paling muda di antara serangkaian satelit Sentinel, ya, satelit Sentinel-5 yang paling muda. Meskipun demikian, dalam beberapa bulan ke depan akan ada satelit Sentinel-6. Kita harus bersiap-siap lagi, belajar lagi nanti nih menggunakan dataset yang baru lagi. Nah, malam ini kita akan menggunakan satelit Sentinel-5 yang bisa digunakan untuk memanfaatkan, memantau kondisi di troposfer di ketinggian sekitar 5 hingga 7 km di angkasa. Troposfer adalah bagian paling bawah dari atmosfer, ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat dulu pelajarannya ya, troposfer, stratosfer, ionosfer, sampai ke eksosfer yang paling jauh. Ya. Nah, kita belajar menggunakan data yang memantau yang paling rendah di kondisi yang paling rendah, yaitu troposfer. Kemudian data ini ada banyak jenisnya, nanti kita akan belajari macam-macamnya. Kemudian kita juga akan belajar membuat parameter visualisasi dengan memanfaatkan palet, ya, parameter pewarnaan milik orang lain. Nah, bagaimana memahaminya, bagaimana mengubah paletnya, kita juga akan mempelajarinya. Kemudian menampilkan data dan membuat UI. UI itu adalah user interface yang menarik, karena bagian akhir dari Earth Engine ini adalah harapannya kita bisa membuat sebuah sistem informasi yang bisa diakses oleh semua orang, sehingga UI-nya harus menarik, ya, menarik namun sederhana. Jadi konsepnya harus menarik, sederhana, simple begitu, mudah difahami dan cepat begitu ya Bapak Ibu, efisien. Salah satunya adalah ya bisa lihat interface yang menarik adalah membuat panel slider atau geser-geser gitu, geser ke kiri, geser ke kanan, itu akan menjadi hal yang menarik buat pengguna. Yang terakhir kita juga bisa menambahkan rujukan eksternal dengan tautan tertentu pada panel deskripsi, pada informasi di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita bisa tambahkan informasi tambahan dengan memanfaatkan rujukan eksternal dengan tautan tertentu. Baik, mari kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sudah siap semua dengan code editornya, sudah login, sudah mengambil skripnya. Pada malam hari ini, bolehkah saya meminta bantuan kepada Ibu Nuzula Elva Rahma, Ibu atau Mbak? Boleh dicoba Ibu? Yang belum berkontribusi pada malam-malam sebelumnya. Ya, Pak. Baik, Ibu.
Siap Ibu, kita share screen, boleh? Oh ya, sebentar. Ya. Oh, share screen. Baik. Seperti biasa, kita mulai dengan membuat ruang kerjanya dulu. Sudah dibuat Ibu ya, ruang kerjanya? Repositori dan filenya sudah? Oke. Itu sudah repositorinya, tapi masih kosong Ibu. Nah, kita buat filenya. File. Nah, pilih repositorinya dulu. Ya, di situ. Oke. Diberi nama. Misalnya kita pakai yang pertama dulu ya, Bu ya. Nitrogen NO2 saja, beri nama NO2, Bu. Iya. Oke. Lanjut. Kita copy skripnya. Kita berapa ya? Kita copy. Oh, sampai menampilkan saja boleh, Bu. Yang ini Pak ya. Yang file CSV-nya boleh. Copy semua Kak Pak? Sampai yang ini aja Bu, menampilkan data. Atau ini aja dulu, menentukan parameter periode akuisisi dulu, boleh? Menentukan. Parameter. Ini seperti ini. Seperti ini. Oke. Ini kan seperti share screen. Oke. Oke, bisa Bu? Ya. Ini kan yang skrip topik 8. Iya, sampai ini aja dulu Bu. Sampai tanggal dulu Bu. Menentukan parameter periode akuisisi sampai tanggal 30 April itu Bu. Di atas, paling atas Bu. Paling atas. Nah, itu. Ini? Iya. Sampai sini ya? Dari bawah Bu, bawahnya lagi boleh Bu. Ini? Nah, ya dari situ. Ya, sampai atas. Iya. Oh iya. Oke. Ya. Seperti ini Pak ya? Ya. Bagaimana Ibu saya panggilnya apa ini? Ibu Elva, Bu Nuzul? Ula aja. Ibu Ula, baik Ibu Ula. Bagaimana Ibu bisa memahami tidak skrip ini? Masih ingat tidak apa saja ini? Kira-kira yang warna merah ini apa saja ini? Ini dari image dari Sentinel. Ya. Ini untuk jangka waktu pengambilan image. Ya. Kalau yang ini kurang tahu saya Pak. Ya, baik. Bapak Ibu ada yang tahu yang lain bisa membantu? Dari mana kita dapat total number column itu? Column number density. Dari propertiesnya Pak. Dari properties. Oke. Bisa di-share ya sebentar ya. Saya share propertiesnya. Bapak Ibu coba perhatikan di ruang chat. Ya.
bisa diperhatikan. Saya coba eksplikan bahwa di dalam image collection Copernicus Sentinel 5P ya ada beberapa bench Bapak Ibu. Nah ini dia bench-benchnya, ada banyak. Yang bisa kita pakai itu ada 1, 2, 3, 4 bench yang bisa kita lihat untuk melihat konsentrasi nitrogen dioksida. Tapi kalau untuk melihat totalnya kita bisa menggunakan yang paling atas ya, NO2 column number density dengan nilai minimum sekian, maksimumnya juga sekian, unitnya mol per meter kubik ya. Ini adalah total vertical column-nya. Ya, dari propertiesnya Bapak Ibu ya, dia memiliki resolusi 0,01 arc degrees. Itu kira-kira berapa kilometer ya, Bu Zainab? 1. Bu Zainab yang ditanya, Pak Iwan yang jawab. Maaf. Ya betul Pak Iwan, betul sekali. Ya itu sekitar ya 1,11 begitulah kilometer. Jadi memang besar sekali Bapak Ibu ini. Di name ini maksudnya bandnya ya Pak ya? Yang mana Pak? Kolom name ini band dari 5P itu kayak ini ya? Iya ini yang bisa kita akses ya. Bisa kita akses bandnya. Nah Bapak Ibu bisa lihat ini masih baru launching Oktober 13 2017, satuannya sekian Bapak Ibu ya. Kemudian bisa dipelajari nanti satu-satu di sini. Demikian. Jadi kalau kita menggunakan band Sentinel 5P ini kita bisa melihat bandnya di sini. Satuannya ini, minimum maksimumnya ini ya, bisa diketahui. Oke. Baik, kita lanjut. Bu Ula, kita bisa lanjut. Bisa di-share screen lagi, masuk ke script selanjutnya. Parameter visualisasi Bu sampai palet itu. Oh, tambah lagi. Tambah lagi Bu ya. Wah, yang palet ya. Ya. Parameter visualisasi. Oke, di-save dulu Bu Ula, boleh? Oke. Bagaimana Bu Ula? Paham tidak ini? Palet ya, var palet require ini, var palet ambil magma 7 reverse ini bagaimana Bu Ula? Paham tidak? Kurang paham Pak. Ya, apa. Jadi kalau di JavaScript kan kita selalu pakai var itu artinya kita membuat deklarasi ya Bapak Ibu, statement pernyataan gitulah. Pokoknya intinya tolong buat variabel namanya palette ya, yang membutuhkan ini inputnya. Ya, ini inputnya. Jadi di sini masih ibaratnya masih image collection lah. Masih ada banyak koleksi. Dari koleksi tersebut, koleksi warna-warna tersebut, tolong ambil palet ya. Kita buat lagi palet namanya variabelnya, di mana kita mengambil hanya nama paletnya adalah matplotlib.magma yang memiliki 7 spektrum warna, 7 jenis warna. Tapi kemudian warna tersebut kita balik urutannya. Nah, beritanya reverse. Oke. Cara tahunya ada palet itu dari mana Pak? Sabar Pak, akan saya jelaskan Pak. Nah, ya, Bapak Ibu lihat komentarnya di paling kanan ada komentar dari saya, sumber dari mana paletnya. Kemarin-kemarin kan kita palet bikin sendiri ya Bapak Ibu ya. Yeah. Nah, sekarang kita coba memanfaatkan punya orang. Gimana ya kalau kita memanfaatkan punya orang yang sudah eksis, yang sudah ada. Nah, bisa masuk ke sana. Ya, Bapak Ibu bisa copy halamannya, nanti bisa diakses ke sana. Coba ditampilkan. Bu Ula coba ditampilkan halaman tersebut, boleh? Tapi buat akun dulu ya Pak? Kenapa? Mesti membuat akun dulu enggak? Untuk akses, oh enggak. Jadi kan hanya untuk visualnya aja. Terus kalau kontribusi, bertanya, menjawab dan lain sebagainya harus buat account. Ini kan GitHub. Apa Bapak Ibu sudah ada yang familiar dengan GitHub? Sudah pernah masuk, cuman tidak terlalu sering. Jadi agak-agak ini. Nggak apa-apa, paling tidak sudah punya gambaran ya Bapak Ibu ya. Jadi ini memang tempatnya orang-orang developer, programmer berbagi, sharing data, informasi, begitu Bapak Ibu script
di sini, termasuk juga menyimpannya. Nah, saya juga punya akun di sini. Jadi kita ada istilahnya push pull kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa langsung push data kita, bisa pull, kita tarik lagi kayak gitu-gitu maksudnya. Nah, coba di scroll ke bawah boleh Bu Ula. Nah, ini dia. Terus Bu, terus. Kita lihat matplotlib yang tipe matplotlib. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mau gonta-ganti warnanya, kita bisa pakai ini. Nama-nama. Coba ke bawah lagi, Bu Ula. Tadi kita pakai yang tipe matplotlib. Nah, ini dia. Matplotlib.magma. Ada 7. Ya, spektrum warnanya. Tapi kita balik. Kita reverse. Jadi nanti dari yang cerah ke yang gelap. Kayak gitu. Kalau yang biasa, yang gelap ke yang cerah. Demikian Bapak Ibu ya, jadi dari sini kita dapatkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau gonta-ganti silahkan lihat di sini. Oke, kembali lagi Bu Ula ke code editornya. Sekarang yuk kita coba tampilkan datanya. Seperti apakah tampilan datanya? Diran Pak ya. Jadi copy dulu Bu yang menampilkan data, perintah menampilkan data map.addLayer. Oke, di save, coba kita run. Iya, alhamdulillah muncul ya, ulang. Kita pakai data yang sebelum ya. Ini adalah sebelum pandemik. Berarti tanggal berapa itu? Sekitar Desember. Sekitar Desember, akhir bulan tahun 2019. Minimum maksimumnya kita buat sudah, paletnya sudah kita tentukan dengan ada perintah baru lagi opacity. Opacity atau apa Ibu Ula? Apa sih? Semacam transparansi. Betul sekali, transparansinya. Kemudian map size centernya mesti ingat, mudah-mudahan mesti ingat dari mana dapatnya ini, ya X, Y, zoom levelnya 7. Kemudian kita buat set control visibility-nya, kita buat false supaya dia menghilang. Nah, coba Bapak Ibu lihat di pojok kiri sudah nggak ada kan? Untuk kontrolnya, plus minus untuk zoom in, zoom out. Kita hilangkan. Baik, demikian untuk menampilkan datanya. Mudah dipahami insya Allah. Ini tadi nggak bikin geometri dulu ya, nggak perlu ya? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Karena udah pakai ini ya. Ya, maksudnya tadi. Zoom level 7 itu apa Pak? Itu tingkatannya Pak. Jadi dicoba diganti sekarang Bu Ula, ganti ke 12 coba Bu Ula. Oh, yang mana ya? 7, yang angka 7. Ini? Iya. 12, kemudian kita run. Oh, ya. Skillnya ya Pak ya? Ya, nah masuk tuh Pak. Oh, masuk. Jadi semakin besar angka zoom levelnya, maka semakin detail kita masuk ke dalam petanya. Semakin kecil kita semakin jauh, semakin kecil tampilan petanya. Oke, kita kembalikan lagi Bu Ula ke level 7. Oke, kita lanjut. Sekarang, nah ini, kita membuat linked map. Nah, jadi kalau kita mau buat slider harus ada peta yang terhubung. Di sini dalam hal ini adalah peta sebelum dan pada saat kejadian pandemi. Ya. Coba kita copy lagi Bu Ula perintahnya yang membuat peta terhubung, linked map. Data ini yang di loading seluruh Indonesia berarti ya? Dunia ini Pak. Dunia ya? Kalau kita zoom out, keluar semua ini. Oh gitu. Iya. Diran Pak ya? Bagaimana Bu? Diran kah? Di save aja dulu. Di save aja. Ya.
Karena kita tidak melakukan pemotongan atau apapun Pak ya, di scriptnya nggak ada. Ya. Nggak ada, kita nggak buat perintah boundary-nya nggak ada. Oke, nah coba Bu Ula bisa menjelaskan tidak ini scriptnya yang ini? Bingung Pak. Nah, ya nggak apa-apa Bu. Sama seperti tadi, kita buat variabel namanya linked map. Perintahnya apa? Fungsinya UI map ya. UI map. Nanti Bapak Ibu bisa akses lagi di developer website-nya perintah-perintah user interface. Ada UI map, ada UI label, ada UI panel kalau saya tidak salah. Ada UI panel, oh ya ada UI panel, split panel, kita bagi dua panelnya dan lain-lain. Nah ini hari ini list itu dari mana ya Pak? Ada di code editor saya berikan ya Pak ya. Ada semua di halaman panels dan layout untuk apps and user interface. Nah, komen-komen itu ada di sini semua. Saya share di ruang chat lagi. Berarti UI ini user interface maksudnya Pak ya? Iya Bu. Nah, bisa diakses Pak Iwan di ruang chat sudah saya berikan halaman tautannya. Kalau mau di chat box ya? Ya, kalau mau dimodifikasi, mencari macam-macam panel, silakan dipelajari. Di sana ada semua perintah-perintahnya. Sebentar, chat box-nya belum ada di sini. Belum ada di chat box-nya Pak. Oh maaf, saya kirim ke everyone ini. Chat box yang lain ini. Oke. Coba bisa dibuka Bu Ula, di-share lagi ke teman-teman biar bisa dilihat. Nah, dari situ semua, Pak. Cuman sayang dia nggak ya. Begitu kita ketik misalnya UI gitu, terus ada pilihan panel, root gitu nggak bisa ya kayak. Bagaimana kalau Pak Iwan berkontribusi jadi developer? Autotype Pak. Iya. Iya, autotype-nya enggak ada. Model VB zaman dulu, Pak. Ya, dari sini Bapak Ibu ya, kalau kita mau lihat di sini di bab apps yang dan user interface ada subbab panels and layout. Di sinilah kita kalau mau buat sebuah user interface yang menarik, kita bisa lihat di sini ya, parameter-parameternya, fungsi-fungsi perintahnya ada semua. Coba digeser lagi ke bawah, Bu Ula, bisa dilihat misalnya penempatan posisi saja misalnya. Ke bawah lagi Bu, ke bawah lagi terus. Nah, ini sebelah kiri button, bawah lagi Bu. Nanti ada yang kiri bawah atas, ini dia. Ada top center, top right dan lain seperti ini. Di sebelah sini perintahnya bisa kita masukkan. Tadi artinya di halaman URL-nya nanti bisa diklik juga gitu Pak Mas? Bisa Pak, bisa. Oh. Bisa dibuat modifikasi seperti itu. Bisa. Kalau kita mau membuat sistem informasi ya kita akan main di sini Pak, apps and user interface-nya. Iya. Baik. Kita kembali lagi Bu Ula ke code editor, kita copy script selanjutnya. Atau ada yang mau mencoba dulu sampai sini? Kita pause dulu, Bu Zainab atau Bu Novi. Sudah sehat Bu Novi? Ya, sampai jam 10 aku. Loh lah iya makanya. Jam 10 belum datang ya wis tinggal. Coba ya Pak ya. Iya Bu, ayo Bu Zainab, kita coba dulu. Bentar, Pak. Oh itu ya mungkin. Iya Bu, ditunggu. Oh iya. Ya itu nih. Tanya ya Pak. Silakan. Jadi kan kalau misalkan kita lihat di dataset yang NO2 itu
itu kan minimumnya minus 0,00051, maksimum 0,01 ya. Iya. Tapi kalau kita lihat di code-nya itu menampilkan data at layer itu minimumnya 0 sama maksimum 0,03. Ini gimana? Iya. Kira-kira gimana? Berarti udah ada klasifikasi untuk 0, maksudnya minimal 0 itu artinya memang nggak ada kandungan. Iya, maksudnya begitu kan. Itu kan sebetulnya dikasih tanda bintang itu di deskripsinya. Itu kan estimasi. Jadi kalau saya biasanya pakai angka minus lagi. Saya buat saja 0, dianggap sebagai tidak ada. Daripada minus. Kemudian maksimumnya dibuat 0,003. Iya. Karena harapannya itu tidak terlalu besar lah itu angkanya yang didapatkan. Karena sebetulnya angka itu kan estimasi. Ini juga sebetulnya 0,03 juga estimasi dari saya gitu. Jadi kalau misalnya mau diubah juga boleh, nanti akan kelihatan rentang warnanya juga akan berubah. Di situ di statement itu berarti artinya ratanya ya Pak dari ini. Iya, sebetulnya meannya itu Pak. Rata. Rata gitu. Ini Pak. Oke, sudah siap Bu ruang kerjanya? Ya. Repository dan file sudah siap. Oke, sekarang kita copy Bu. Skripnya boleh sampai yang terakhir tadi menampilkan. Nah, sekarang coba di copy dulu Bu sampai menampilkan. Ini ya? Ya, sampai situ Bu. Oke, di save dan di run. Di run, Pak? Iya Bu. Sama kan hasilnya? Samakah? Sekarang kita ubah nilai. Oh, belum muncul. Alhamdulillah muncul ya Bu Zainab. Nah, sekarang Bu Zainab saya challenge, saya tantang. Bu Zainab tolong diganti nilai minimum dan maksimumnya disesuaikan dengan deskripsinya yang ada di dalam halaman App Engine data katalognya. Seperti apakah tampilannya? Berapa nilai minimumnya berarti Bu? Bapak Ibu ada yang tahu? Bisa dilihat contekannya. Minus 0,0005 Bu Zainab. Yang ini ya, minimum ini. Yang mana Pak? Ya betul. Minus 0, titik Bu. Titik Bu kalau ya titik. 0,005. Sekali lagi nolnya 0,005. Iya. Maksimumnya berapa Pak Iwan? Itu di contekannya tadi 0,0 masih 0 lagi kan? 0,0 masih 0,0192 Bu Suti. 0,0192 ini besar sekali. Nolnya berapa? 1 aja. 0,0192. Dari metadata yang tadi ya Pak ya? Iya gitu. 0,0192. Coba sekarang di run Bu Siti, apakah tampilannya berubah? Ya, jadi nggak kelihatan kan Pak? Makanya saya ubah dari parameter jadi 0 sampai 0,003 saja supaya terlihat. Kalau gini kan jadi nggak, wah ternyata Jakarta sehat ya, nggak ada polutan. Ini apa kayak enhancement-nya gitu ya Pak ya? Iya, spektrum warnanya Pak, dari nilai minimum maksimumnya. Makanya kalau di visualisasi kita mainkan, disempitkan spektrum, jangan terlalu lebar rentangnya. Kalau terlalu lebar jadi begini.
Ya, makanya kayak di image processing berarti enhancement-nya gitu. Ya, seperti itu. Nilai akumulasinya yang di rentang panjang gitu. Oh, berarti yang warna tadi itu nggak sehat gitu ya, Pak? Itu ada emisi nitrogen dioksida, Bu. Ya. Yang biasanya keluar karena ada banyaknya aktivitas manusia, burning fosil, bahan bakar fosil kendaraan. Oke, kita kembalikan Bu Zainab nilai minimum maksimumnya. 0 ke 0. Ingat, kita pakai 0 saja minimumnya. Maksimumnya kita pakai ke 0,0003. Iya, sudah di-save lagi Bu, kita run lagi. Nah, sekarang paletnya Bu Zainab. Mainkan paletnya sekarang. Kita main di visualisasinya sekarang. Dibesarkan sedikit, digeser sedikit Bu. Iya, nah itu. Oke, itu di atas kan tulisannya matplotlib.magma ya Bu ya, ada reverse. Nah sekarang reverse-nya dihapus Bu. Dari tanda tutup kurung dan buka kurung itu dihapus. Yang sebelah mana, Pak? Ke atas dikit Bu, sedikit. Hop, bawah dikit. Itu dia, ada reverse itu dihapus, coba reverse-nya aja. Titik, reverse, tutup buka kurung, tutup kurung itu dihapus. Reverse. Sedikit, atas sedikit Bu Zainab, ke kanan sedikit, Ini? ke bawah sedikit. Satu. Itu Bu Zainab, reverse ini. Atas Di line 12, Bu. Line baris ke Nomor 12, Bu J, sebelahnya 7. Sebelahnya angka 7. Sebelahnya Kanan angka lagi. 7. Nomor 12. Ke kanan. Nah, magma. Reverse. Nggak paham. Ini loh, Bu. Pelan-pelan aja Bu Zainab, enggak apa-apa. Mbak benar sudah benar. Sekarang digeser kursornya ke kanan. Ke kanan terus. Ini ke kanan. Bukan. Terus. Ke kanan. Ini. Itu Bu ada. Enggak Bukan apa-apa Bu. Bu. Nah, itu Bu ada ini, di atas. reverse. Nah, itu reverse. Nah, hapus Bu, titiknya Hapus. dihapus. Reverse-nya dihapus. Sampai Tanda buka kurungnya dihapus, tutup kurungnya dihapus. Itu titiknya dihapus Bu. Titik komanya jangan. Backspace. Sekarang di run lagi Bu. Kebalik. Maka yang terjadi warnanya kebalik. Warnanya jadi kembali gelap. Buka. Ya. Oh ini malam. Lebih cantik mana jadinya? Serah Bapak Ibu, ini hanya urusan estetika saja. Cantikan ini Pak. Cantikan ini Bu ya. Iya. Coba sekarang magmanya diganti jadi inferno. Magmanya dihapus. ini. Ya Bu, magmanya dihapus. Ganti menjadi inferno. Ketik inferno. Gini, Pakai F Bu, pakai F. Iya, coba di run lagi Bu. Seperti apakah tampilannya kalau inferno? Kalau orang Bandung pakai P ini tadi. Kalau orang Arab pakai B Pak, ini inferno ini. Karena agak sedikit berbeda sedikit ya, lebih tajam sedikit. Nah, kelihatan Bu ya, Bapak Ibu sekalian, Jakarta, Surabaya. Ini adalah yang kuning. Ya, konsentrasi nitrogen tinggi, dioksida yang tinggi di kota-kota di Indonesia ini di konsentrasi Jawa. NO2-nya. NO2-nya. Kelihatan ya Bapak Ibu. Iya. Buka katalog Google tadi apa Pak? Websitenya lupa. Yang mana Pak? Yang mana? Katalog yang mana? Ini kita mau lihat apa? Sentinel 5P tadi itu apa? Developer Google. Google di chat ada Bapak Ibu, di chat sudah saya berikan tadi alamat-alamat URL-nya. Di situ juga saya berikan komentar sumbernya dari mana.
Selain Inferno, Magma ada banyak sekali, bisa kita ubah-ubah. Ya, demikian ya Bu Zainab. Iya. Nanti Bu Zainab bisa memilih mau yang mana yang lebih cantik. Oke. Terima kasih. Oke Bu, jangan lupa di save Bu Zainab. Monggo siapa lagi yang mau mencoba warna yang berbeda? Nah, yang berbeda ada semua di situ. Ini kita bermain di parameter visualisasi dan seinterface sebagai produk akhir dari sistem informasi kita. Oke, kita lanjut kalau begitu. Kalau belum ada. Sekarang kita akan buat tadi linked map-nya ya. Bu Ula boleh kembali menampilkan screen-nya. Kemudian kita buat judul utama. Silakan Bu Ula. Oke, sudah di copy, coba di run Bu Ula. Iya, sudah muncul ya. Sekarang top centernya diganti. Iya, makanya lupa aku kalau diganti menjadi bottom. Di bawah. Apa namanya ya? Ini posisi judulnya ya Pak ya? Ya, bottom center ya. Dari mana bisa tahu bottom center, top center, left, right ya? Itu ada tadi di halaman sudah dibagi di ruang chat tadi. Kita run lagi. Dia akan muncul di bawah ya. Bottom center. Title. Iya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini posisinya. Tinggal dibuat yang mudah difahami saja di mana. Tapi biasanya kan jarang kalau judul di bawah ya. Jarang. Memang tidak ada aturan baku dalam kartografi itu kan art, science of art ya. Ini fontnya default ya, defaultnya Arial gitu ya. Iya, tapi sebenarnya font ya, yang bisa kita ganti hanya warna, ukuran, tebal tipis, italik dan lain sebagainya, ya Bu ya. Ini bisa di parameter ini bisa diubah-ubah. Oke, lanjut. Ini mudah, insya Allah. Kita lanjut ke skrip selanjutnya. Setelah membuat judul, lalu kita akan mencoba kiri kanan ya, menambahkan panel di sudut kiri kanan bawah supaya kita tahu ya bahwa di peta itu di peta sebelah kiri adalah peta sebelum pandemik dan di peta di sebelah kanan adalah peta pada saat pandemik ya, sekitar bulan April waktu itu puncak-puncak. Oke. Nah, muncul ya Bapak Ibu ada. Untuk judul utamanya bisa dikembalikan ke atas Bu Ula biar nggak tabrakan. Ya apa spasialnya indah gitu. Top Center iya. Top center. Atas. Oke. Sekarang kita belah panelnya, kita split. Nah, bisa di-copy lagi, membagi panel peta menjadi dua, split panelnya.
Iya, alhamdulillah. Dah muncul. Sekarang bisa digeser-geser, Bu, bisa kelihatan perbedaannya. Geser ke kanan. Nah, sebelum ada COVID, setelah ada COVID. Nah, ini dia. Kelihatan bahwa COVID memang berkontribusi positif pada lingkungan, tidak pada kondisi kesehatan manusia. Tolong, Mak. Tolong, Mak. Baik, kita pause dulu, Bu Ula. Sekarang Bu Novi ingin mencoba. Bentar. Nitrogen itu berarti ya Pak Fatwa dari apa? Halo. Halo, Bu Zainab, saya mendengarkan. Iya. Itu dari apa namanya transportasi itu ya? Iya, Bu, dari aktivitas manusia, tidak hanya transportasi sebetulnya. Itu bisa kita baca di deskripsinya bahwa coba kita kembali ke deskripsi di engine data katalognya. Baca lagi. Slidernya ternyata nutup judul ya, Pak ya? Iya, karena dia karena posisinya kan di peta yang pertama judulnya. Kecuali petanya kita pindahkan ke peta yang kedua. Kemana ya tadi? Informasi tentang sebuah nitrogen dioksida. Jadi nitrogen dioksida itu sebagian besar dari pembakaran fossil fuel dan kebakaran hutan misalnya. Tapi kalau di kota kan nggak ada hutannya, maka sebagian besar kontribusinya dari pembakaran fossil fuel dari kendaraan bermotor. Meskipun demikian juga sebetulnya ada proses alami, Bu, untuk nitrogen dioksida itu, misalnya proses mikrobiologis di tanah, di hutan, dan lain sebagainya. Tapi yang paling besar kalau di Jakarta, Surabaya ya pasti dari aktivitas manusia. Tropomi. Saya share di ruang chat lagi. Nah, itu Bapak Ibu bisa baca deskripsi tentang tropomi. Monggo Bu Novi dicoba. Tadi terakhir sampai yang membuat panel di sisi kanan belum ya, Pak? Belum. Terakhir itu yang, Bu. Ini baru mau akan. Baru mau akan. Ini kalimatnya sulit nih. Baru mau akan. Ini cerpen semua itu. Ya, Pak. Bu Novi coba dulu. Ya, coba dulu, Bu. Ayo di-share. Di-share screen-nya. Ini kok rannya ini kok masih ada kotak gini, Pak? Nggak apa-apa? Kotak mana, Bu? Oh, iya, enggak apa-apa, Bu. Nggak masalah. Oke, aman. Nggak ada error ya, Bu ya? Ke bawah? Ya, lanjut. Boleh? Sampai bawahnya lagi? Ini sudah, Bu, sampai sini aja. Sudah, nah, kita bisa lihat sudah, Bu Novi juga sudah berjalan, aman. Tidak ada masalah. Semuanya ini, Pak? Sudah, Bu, nanti kita kembali ke Bu Ula lagi, biar Bu Ula. Sampai mana saya? Sudah, Bu, udah bagus ini. Berarti udah muncul ya, punya Bu Novi ya, nggak ada masalah ya. Digeser bisa, Bu Novi. Coba digeser, Bu. Digeser petanya. Slidernya. Oh, petanya, sebentar. Saya tempel dulu aja ya. Punya saya nggak muncul, Pak. Keluar undefined linker kalau ini. Linkernya belum dibuat berarti. Atau sudah di-copy semua belum, Pak? Skripnya tidak ada perubahan? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba di-refresh aja, Pak Anang. Oke. Slider yang panas di tengah itu loh, Bu.
Itulah Bu, ada buletan itu, bulet-bulet di tengah peta. Bukan, sampingnya lagi. Ya, itu buletan itu digeser Bu Novi. Nah, geser Bu. Geser ke kiri ke kanan. Nah, gitu. Nanti lapar. Ini sayaran ya Pak Fatwa? Udah itu. Coba Bu, boleh sampai selesai, boleh. Di save, di run. Sudah selesai punya Bu Novi. Nanti kita bahas lagi tentang rujukan eksternal dengan tautan. Oke, terima kasih Bu Novi. Kita kembali ke Bu Ula, bagian terakhir. Oke, bisa di-copy Bu Ula dari mulai membuat panel di sisi kanan sampai habis script baris terakhir. Oke, di save, di run. Iya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perintah lagi ya, UI user interface untuk menampilkan teks yang terhubung ke tautan atau ke halaman web page ya, di luar engine. Jadi kita bisa masukkan perintahnya, kita buat link UI label, kita buat labelnya dulu ya. Lalu di label tersebut kita tempelkan URL-nya ya, apa alamatnya begitu lengkap. Lalu kita buat link panelnya, UI panelnya, informasi lainnya namanya. Gitu. Tipenya tebal, begitu, ngelink, artinya itu panel add link panel juga. Kemudian kita tampilkan UI root, widget, add to panel. Muncul deh, tinggal kalau diklik, coba ulah diklik yang monitoring N2 dengan Sentinel-5 di Eropa. Ini Pak ya? Ya. Nah, itu nanti akan lari ke window baru. Nah, seperti itu. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di Eropa memang dia sudah menggunakan ini. Nah, ini dia. Oh, iya. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah sekali malam ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa menebus dosa saya yang kemarin Pak Iwan ya. Coronavirus. Laptopnya Bu Novi sampai rusak, Pak. Masya Allah. Gitu ya Bu ya. Masya Allah. Berarti Bu Novi pakai apa ini malam ini? Pakai laptop anaknya? Ya. Kemarin pagi dibetulin. Alhamdulillah, sudah sehat lagi. Kemarin itu waktu nginstall itu ada yang nyantol di desktopnya gitu loh Pak Fatwa. Jadi terus dia kayak ngehang, nggak bisa apa-apa. Sekarang sudah sehat ya Bu Novi? Kenapa? Sudah. Sehat, Alhamdulillah. Sudah sehat. Baik. Demikian Bapak Ibu untuk data Copernicus memanfaatkan NO2-nya ya, nitrogen dioksida. Oke, sekarang coba saya challenge Bapak Ibu menggunakan variabel yang lain. Misalnya sulfur dioksida, bagaimanakah caranya Bu Ula? SO2 ya? Ya. Kembali ke mengedit bagian ini. Oke, buat terus. lagi aja Bu Bulan. Ya? Buat lagi. Iya. Ya, buat file lagi Bu, boleh. Lebih enak, kosongan. SO2. Sulfur dioksida. Yang dirubah berarti image-nya ya? Ya, jelas. Setelah kita membuat ruang kerja baru, kita harus mempersiapkan input datanya. Input datanya kita ubah menjadi
Menjadi apa, Pak? Sudah ketemu? Nanti lagi nyari. Itu tinggal ganti jadi SO2 saja tak Pak Fatwa? Apanya, Bu? Bu Zeta? Ininya Apa? tinggal- Untuk image-nya Oh, tidak. Tidak. harus dipanggil dulu ya? Iya, alamatnya dulu. Iya, harus nyari alamatnya dulu ya. Bagaimanakah caranya? Itu ya, katalog ya. Iya, kita kembali ke data katalog. Katalog, terus keywordnya 5P. Sentinel 5P. Betul. Yang Hah? search, Sentinel 5P, OFL, yang SO2. search-nya Bu. SO2. Oh, ini dia. Yang diambil yang mana Pak? Karena ada yang offline, ada real time. Nah, kita tidak mengambil dan kita tidak perlu mengimport datanya. Kalau mau import boleh juga. Image collection aja gitu ya. Nah, Langsung kita kembali dari dataset aja, Bu. boleh. Kita ganti alamatnya aja. Nah, baris kedua, Mak. Baris kedua itu kan dalam kurung tuh, bola Iya. yang warna merah. Itu yang kita ubah. Mesti buka dulu developernya yang dataset yang lain. Masih ingat tadi bagaimana caranya? Buka tab baru aja. Tab baru. Kemudian buka developer. Ya. Saya share ya di ruang chat-nya. Kita masuk ke halaman Earth Engine Data Catalog untuk sulfur dioxide. Klik itu, lalu yang di dalam tanda kurung itu kita ubah menjadi slash S5P offline slash of L slash L3 underscore SO2. Saya screen. Di copy dari yang itu bisa kan ya? Nah, langsung di copy Pak Iwan. Nah, ini. Iya. Nah, copy ini sekolahnya Bapak Ibu perhatikan. Ketersediaan datanya hanya dari 5 Desember 2018 hingga terakhir yang diingest adalah 25 Agustus 2020. Ya. Kalau ini kemungkinan besar tidak akan berubah, yang 2020 ini akan terus berubah karena akan terus secara periodik diupdate ketersediaan data. Terus yang di-select apanya ini? Parameter. Nah, scroll ke bawah, kita scroll ke bawah. Ada apa saja bandnya? Kita pilih yang paling atas, SO2, column number density. SO2, column number density. Silakan dipakai dulu bawaannya ini, minimum maksimumnya kita akan lihat apakah terlihat sulfur dioksidanya. Band visual ya. Mau Pak, mau lompat dikit. Kalau membuat Ya. GIF-nya gimana ya Pak? Membuat apa Mas? GIF-nya. GIF. Hah? Sorry. GIF. GIF. Ya, GIF. GIF. Format GIF maksudnya. Format GIF-nya. Format GIF untuk apa? Untuk sliders ini kan mau dibuat GIF, ceritanya ada animasinya gitu. Itu gimana Pak? Kan tugasnya minta dibuat GIF. Kuis Pak. Oh, alah langsung kuis. Nah, makanya tadi saya bilang lompat dikit. Iya, bertahap. Iya, itu pakai tools eksternal, ya, tidak ada di. Oh, oke, ya. Tidak di Earth Engine-nya. Image collection-nya kita ikut tanggal ini aja dulu ya. 5 Desember. Boleh Pak, disamakan aja.
sampai 25 Agustus 2020. Apakah sudah ada yang berhasil? Kemudian coba paletnya juga diubah Bapak Ibu. Pilih yang warna pelangi boleh. Biar kelihatan berbeda begitu. Bapak Ibu boleh pakai yang CM Ocean. Atau Nikoli juga boleh. Nikoli juga ada 7. Atau yang paling bawah ada Covesi dan Miscellaneous. Nikoli. Boleh, monggo silakan pakai yang mana saja. Selama tuh berarti Ibu di-share biar kita tahu. Oh iya, Bu Zainab. Sebentar, Bu Ulanya sedang berpikir keras ini. Oh, Bu Mula kalau sudah boleh di-share, ditampilkan layarnya. Oh maaf Pak, tadi saya ke belakang sebentar. Oh iya, Pak Iwan mungkin, atau yang lain. Boleh, Pak boleh. Iwan terlalu sering, udah Ini terlalu sering deh. katanya mengerikan ini. Bercak-bercak gini apa nih Pak? Tampilkan dong Pak. Tampilkan. di-share Pak Iwan. SO2 sebentar Bu. Ya, memang kalau Oke. SO2 bentuknya akan seperti itu. Gini ya Pak ya. Iya. Tapi yang sebelah sini masih salah. Oh, link yang kanan harus Iya, belum. diganti juga ya. Harus diganti semua. Kalau SO2, maaf, ini belum diganti judulnya. Belum. SO2. Ya, SO2 bentuknya seperti ini Bapak Iwan. Ini masih menggunakan palet yang sama ya Pak Iwan ya. Iya. Nanti bisa diubah-ubah paletnya. Transparansinya juga bisa diatur supaya bisa kelihatan dramatis. Ini berarti image link yang kanan masih salah ya. Si kosong, iya, not found ya. Diperbaiki semua kiri kanan sebelum sesudah harus sama semua. Sama SO2. Kopernikus. Oh, Itu ini. Pak, itu Kopernikusnya 2 kali Pak. Oh iya. Oke. Pulaunya sampai tidak kelihatan. Terlalu banyak polustannya Pak ya. Nikoli, ini pakai yang Nikoli. Oke, pakai Nikoli Pak. Oke. Iya. SO2 berarti Ya, konsentrasi apa nih Pak? Bukan sulfur dioksida. Nah, kalau sulfur dioksida kan bukan dari aktivitas manusia. Dari mana kira-kira sulfur dioksida? Ini masih nitrogen tulisannya. Iya, belum diganti. Iya, ya. belum dirubah. Sebelum dan sesudah. Kalau sulfur dioksida itu sebagian besar itu memang dari aktivitas ya, gunung berapi, vulkanik ya, natural source-nya, sumber alaminya.
Oke. Oke. Yang Yang lain? bisa lagi yang lain Bapak, silakan Pak Jeffrey atau mungkin atau Pak Hendra boleh. Ya. Tanya Pak, Iya Bu Nomi silakan. sulfur peta sulfur itu lebih pixelated daripada yang nitrogen. Iya, Kenapa tuh iya. Pak? Iya, perbedaan sensornya Bu. Oh, bukan karena sama-sama resolusi ya. Iya, Sama 1 resolusi. kilometer. Terus tadi sama. saya zoom out, saya pakai real time. Oh, iya. Kayak artifact gitu ya sepanjang Iya. slide. Apa Betul, Bu. istilahnya Banyak. kalau remote sensing di SWOT, di border SWOT. SWOT width. Iya, betul. Makanya nanti harus dimainkan di parameter visualisasinya. Ya, tampilan yang tadi itu bisa diminimalisir. Atau teknik yang kedua, gimana Bu? Border SWOT jadinya lebih tidak akurat dong Pak. Iya, betul. Ya, harus menghindari. Ya, makanya ada pendekatan lainnya adalah ini belum tercover ya di topik kita ya, dari topik 2 sampai topik 8. Kita bisa membuat random sampling point dulu. Dari random sampling point kita ambil nilai pixelnya, baru kita lakukan interpolasi. Gitu kira-kira. Topik 9 Pak. Saya istirahat dulu ya Bu. 7 di tes di ini dulu Pak. 7 di cancel dulu. Di cancel kuisnya. Setuju Bu. Setuju. Ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita harus mempersiapkan datanya, inputnya sebelum dan sesudahnya. Kemudian ya Bu Novi. Bapak itu kok mesti ke waktu di run kok langsung menunjukkan Jakarta itu kenapa ya Pak ya? Kira-kira kenapa Bu Novi? Senternya Bu. Pak Iwan udah jawab aja, nggak asik. Kenapa Pak? Bu Novi nggak denger kok Pak. Nggak denger ya? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa Bu Novi? Nah itu Bula tuh, itu Bula. Ini Pak Hendra maaf ya. Pak Hendra sedang men-scroll ke bawah tuh. Tuh, itu loh, itu. Senternya. 106.85 min 625 Bu Novi. Oh iya di Jakarta. Tuh, Bu. Berarti ininya bisa dirubah ya Pak Fatwa? Bisa Bu. Gimana cara rubahnya sekarang? Kita ubah senternya jangan ke Jakarta. Ayo. Silakan. Ayo. Bu Novi, Dari silakan. image itu ya Pak. Dari awal itu buatnya. Ingat topik yang sebelumnya? Ya, dicoba itu. Bikin aja Bu geometri titik. Iya, geometri titik kayak dulu. Yang pertama itu ya? Iya, terus nanti angkanya tinggal di copy ke situ. Oh, gitu. Itu Pak Hendra mengubahnya itu. Coba Pak, diubah Pak. 112 berarti daerah mana? Mana kira-kira? Iya. Jauh kan ke kiri nih. Iya. Madura, Pak. Iya, ini dia Surabaya. Oh, yang kemarin 112 Pak N. Min 6,12. Terjawab ya Bu Novi, bisa ya sekarang kalau mau mengubah senternya? Iya, ya, bisa. Sudah bisa. Sekarang bisa, mudah-mudahan besok tetap bisa ya Bu. Itu kalau kita geser senternya, slidernya tadi ngikut ya Pak? Coba Pak, coba. Ya di Pak Iwan, yuk saya stop dulu. Oh. Slidernya tetap ya Pak? Iya, nggak ada perubahan. Coba Pak Iwan kita lihat. Oke. Karena udah berubah ke sini misalnya.
Lama loadingnya. Areanya luas sekali, Pak. Iya. Oh, gitu. Oh, tadi saya taruh di chat, bisa munculkan judul utama di kedua peta nggak? Coba Soalnya Bu. hilang kalau digeser Iya, slide-nya. hilang. Copy kali, Bu. Berarti Ibu harus copy buat di panel yang selanjutnya. Panel kanan berarti. Script keberapa tadi ya? Judul utama. Ini ya Pak ya? Iya, title. Ibu harus buat var title, nanti masukkan UI label lalu map add title-nya. Ini Pak Iwan, ya Pak. itu nitrogen dioksida tapi SO2. Wah, ini langsung pusing ini penggunanya. Ini yang bener yang mana? Iya Bu ya. Iya. Setelah ngopi ini berarti kita paste-nya di mana Pak Watwa? Ini kan kopi nih. Judul utama. Panel sini ya. Bisa di situ, Pak. Membuat panel di sisi kanan. Oh, panel itu ini ya. Iya. Wah, Bisa? perkara sulit ini Pak. Iya. Terhubung. Kita yang terhubung. Nah ini kali ya. Kita link ke ini menjadi dua ya Pak ya, menjadi dua. Split panel. Saya bermain dengan Naifah. Saya bermain coba Naifah. Kakak Naifah. Kakak Naifah. Kalian ini. Nggak usah main banyak-banyak. Wah, nyerah Pak, di mana Pak namanya? Nggak bisa memang, Pak. Oke. Ya, memang harus salah satu, Bu Naomi memang harus di salah satu mapnya, Bu. Untuk buat di keduanya widgetnya belum ada yang fasilitasi, dia membuat langsung di kedua sisinya. Betul, widgetnya ya. Widgetnya, printernya belum ada. Wah, ini di Sumatera konsentrasi tinggi sekali apa nih Pak? Gunung. Nah, kalau buat tahu itu apa, kita bisa melihat nih tanggalnya tanggal berapa, lalu kita bisa menampilkan RGB-nya juga, memvisualisasikannya. Ini selama Letusan anak Krakatau April, Pak. Nah, bisa jadi itu letusan memang anak Krakatau, karena kita mengambil datanya, tanggalnya adalah 1 April hingga 30 April. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga melihat deskripsi dari Tropomi ini adalah, masih ingat di videonya jam berapa Bapak Ibu? Jam 5 ya? Jam berapa ya? Jam 5 sore. Jadi memang dia sudah tertiup ke bawah angin ini. Ya. Sulfurnya sudah terbawa angin. Material erupsinya sudah terbawa angin. Persis ya di atas Krakatau. Oke, yang lain? Oke, silakan Bapak Ibu yang lain mau mencoba. Bapak Ibu, ada yang ingin mencoba, silahkan. Kami persilahkan.
ada respon Pak Fatwa? Ya, Sepertinya ada dua. Sudah paham atau belum? Insya Allah sudah paham semua. Sudah paham ya Pak ya? Udah nih. Pengennya ke yang 7 kemarin. Balik lagi. Ini pala ya. Jangan yang 7, pusing saya. Barusan sembuh ini sakitnya laptop. Wah, sampai sakit kepala, Bu. Wow. Iya, Pak. Soalnya laptopnya rusak, sakit kepala. Silahkan Pak. Kalau untuk apa namanya searching data gitu Pak di GEE, semisal kita coverage areanya agak luas untuk apa namanya periode katakanlah 1 tahun gitu. Kalau ada yang blank gitu gimana Pak ya antisipasinya? Ya, memang kalau ngeblank itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang datanya tidak tersedia. Itu kemungkinan yang pertama. Ya, entah dia belum diupdate, belum diinjak atau sebagainya. Yang kemungkinan kedua biasanya kalau ngeblank itu dari bandwidth ya, jaringan internet kita. Karena kita perlu di refresh, diulang, baru kita rerun lagi. Kita jalankan ulang baru dia bisa muncul. Nah itu perlu dicek sebetulnya Bapak Ibu. Ketersediaan datanya Bapak Ibu, kalau kita bermain dengan data Sentinel, sebetulnya kita bisa ngecek ke halaman Skyhook-nya punya Sentinel. Nah, Bapak Ibu, sudah ada yang pernah berinteraksi dengan Skyhook milik Sentinel, nanti Bapak Ibu bisa cek apakah betul tanggal tersebut tidak tersedia. Nah, saya coba share di ruang chat. Nah, itu. Kemarin nyoba ini apa di yang apa file severity itu yang di Australia kita saya nyoba gitu. Yeah. Tapi untuk coverage yang agak luas katakanlah memang ada satu kontinen atau satu negara bagian itu banyak yang kosong atau bahkan mungkin udah saya ubah range waktunya itu banyak yang masih blank ataukah memang tidak dipublish di GEE atau gimana sih? Iya, betul. Memang tidak semua di-ingest Pak Anang. Oke. Ya, karena yang memiliki hak prerogatif memberikannya itu kan memang Skyhook Copernicus-nya. Di komunitas juga sering saya baca begitu, jadi tidak semua memang tersedia. Jadi kita bisa mengecek ulang di skyhookcopernicus.eu ini. Oke. Kemudian kalau kemarin kita misalnya kasusnya kebakaran menggunakan data Sentinel kan memang resolusinya lumayan ya 10 meter ya. Sebaiknya untuk kontinen kita pakai modis. Besaran saya misalnya skala besar semua atau modis itu lebih ringan. Ya. Skala global. Kalau antisipasi misal memang nggak ada dan kita ibaratnya memang perlu gitu bisa di-linkkan dengan ya bisa memang ada jasanya itu Pak, bisa kita kontak, bisa minta langsung di-linkkan, bahkan ada jasa yang memproseskan langsung sampai final delivery resultnya itu ada. Gitu. Lewat GitHub itu juga. Bukan, ada lagi Pak, nanti bisa masuk lagi ke Copernicus. Di sana ada program service. Bisa beli gitu ya? Bisa. Purchase gitu ya? Iya, purchase. Purchase service-nya yang bisa purchase. Ya. Alright. Oke. Tadi link Pak Fatwa yang terakhir ini Copernicus Open Access Hub itu semua koleksinya ada di sini gitu Pak? Semua, mentah raw-nya ada semua. Jadi yang belum tidak ada di GE bisa kita cek di sini Pak. Masih. Kayaknya hampir semua. Iya. Ini kan datanya image collection ya seperti kemarin itu ya. Iya. Ini kan areanya terlalu besar ya. Maksudnya
apa sarannya atau alternatifnya untuk memotong menyesuaikan dengan wilayah studi misalkan? Oh, boleh dimanfaatkan skrip yang kemarin. Boleh dimanfaatkan perintah Kalau memilih salah mozaik. satu tanggal aja, ini kan image collection ya, Ya, atau melakukan mozaik misalkan. ya boleh ya. Boleh dipakai teknik itu. Oh gitu ya. Ya, boleh dipakai teknik filter sama teknik clip mozaik yang kemarin. Kalau filter itu kita kan biasanya ada shortingnya ya. Kalau misalkan kemarin cloud ya. Kalau misalkan dengan kondisi saya ini pakai CO2 ya. CO2 itu saya lihat di data setnya apa yang kira-kira bisa menjadi shortnya ya. Coba dilihat lagi di propertiesnya. Kalau di situ ada tulisan QA, CO. Di sini kan dia benchnya itu CO, H2O, cloud height, sensor altitude. Beda ya sama Sentinel. Kalau kemarin kan kita pakai cloud cover. Oh ya, berarti nggak ada di sini, nggak ada QA-nya memang. Atau misalkan saya lihat dulu di Sentinel berapa ya, Sentinel 2 misalkan gitu ya. Kemudian saya cari yang kira-kira sesuai tanggalnya sama si tanggal 5P ini yang atau ada hubungannya atau enggak cloud cover dengan CO ini ya. Maksudnya saya misalkan mau cari yang clear gitu. Terus saya ambil tanggalnya sama nggak? Bisa jadi seperti itu bisa? Boleh bisa. Tadi kan memang sudah saya sampaikan juga seperti itu bisa untuk melakukan QA apakah benar ini partikel polutan atau hanya tutupan awan. Tapi karena memang sensornya berbeda, dia bukan sensor optik biasa. Jadi bisa membedakan mana yang awan, mana yang membawa partikel, membawa polutan gitu. Tapi itu bisa sangat membantu sekali. Boleh pakai teknik seperti itu. Untuk sorting tanggalnya aja gitu maksudnya, supaya saya bisa nggak gunakan perintahnya image collection tapi image. Boleh. Kan lebih gampang clippingnya ya kalau kayak gitu. Boleh. Ada cara lain Pak, misalkan tetap menggunakan image collection tapi bisa mengurangi wilayahnya. Tadi pakai reducer yang kemarin, perintah reduce. Oke, reducer. Tapi harus nyiapkan geometrinya dulu ya? Betul, boundary-nya ya. Reducer itu bisa disiapkan pada saat mau add layer-nya ya? Ya, sebelum add layer. Jadi diproses dulu. Diproses dulu. Jadi nanti dia ditempel setelah nama filenya ya? Kan map add layer terus kan fungsinya dimasukin namanya. Iya, betul. Setelah itu ditempel reducernya seperti itu. Iya, betul. Jadi reducer di awal dulu dibuat deklarasinya dulu, tentukan ya, baru kemudian map add layer ditampilkan nama layernya, parameter visualisasinya yang merupakan hasil perhitungan dari reducernya. Oke, siap. Kira-kira gitu logikanya. Monggo dicoba-coba. Iya. Ini Pak Fatwa nggak bikinkan summary ini Pak. Misalnya kan skrip itu kan di atas selalu ada komen ya. Dari topik 1 sampai topik sekarang ini kalau kita kumpulkan berapa? Banyak sekali Pak. Banyak sekali ya. Jadi artinya kalau tadi Mas Iqbal gabung itu sebenarnya beberapa skrip bisa duplik dari yang lain gitu kan. Betul. Jadi sebetulnya kurikulumnya kayak kuli. Jadi ya, kurikulumnya itu di topik 2 sampai topik 8 semua sudah bisa dikombinasikan. Jadi dipakai ulang. Memang salah satu keunggulannya dari engine-nya adalah reproducibility-nya tinggi. Artinya Anda, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa menggunakan skrip awal dari awal sampai akhir ini untuk berbagai macam domain kajian ya. Jadi bisa dimodifikasi dari awal sampai akhir. Itu reproducibility-nya tinggi sekali. Tapi belum sampai ke radio button yang tadi Pak ya. Jadi, oh ya itu hanya user interface saja Pak. Tapi bisa sebenarnya. Bisa semua Pak. Di komunitas ada ya berarti. Ada Pak. Bisa semua. Itu produk akhir biasanya untuk pengguna. Jadi kalau kita sudah publish, pengguna cuma tinggal klik button aja nanti muncul apa grafis yang mau kita tampilkan. Jadi button itu harus terlink ke fungsi apa. Logikanya gitu. Apakah ketika klik button nanti akan muncul misalnya scatter plot
atau bar atau pie chart kayak gitu. Iya, iya. Orang lebih suka eye catching gitu kan Pak. Ya, iya. Diklik bisa di. Jadi ada informasi kualitatif dan kuantitatifnya lengkap. Ya. Tidak sekedar grafis dan teks. Enaknya di sini kalau data yang direkam berubah, kita nggak usah ngubah skrip, dia berubah sendiri. Nggak usah, betul Pak. Jadi seolah-olah kayak real time ya Pak. Iya, betul, itu keunggulannya. Tapi kan platformnya nggak mungkin ditutup kan Pak ya? Itu di luar beyond my responsibility. Ntar Bu Novi udah pinter, platformnya tutup ya Bu ya. Platformnya tutup. Monggo Bapak Ibu silakan. Ada lagi? Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali ke narasumber barangkali? Bikin GIF-nya, Pak. Oh iya, tadi saya bilang pakai eksternal ya. Bapak Ibu, itu sederhana sekali sebetulnya, tapi Bapak Ibu bisa menginstall software namanya ringan kok, nggak sampai ngehang insya Allah. Screen to GIF namanya. Nah, saya share installernya offline. Jadi kalau kita mau buat visualisasi dari sistem yang kita buat, kita bisa menggunakan ini. Saya share di itu. Jadi disesuaikan size-nya ya, yang mau kita rekam itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, udah tinggal menggunakan itu nanti tersimpan ringan. Screen to GIF. Portable. Ini untuk rekaman layar maksudnya Pak? Iya, jadi kalau kita buat gerakan-gerakan, rekaman-rekaman, sistem gitu ya, visualisasi saja, simpan dalam format GIF. Sebetulnya ada script untuk merekam GIF. Misalnya kita buat time series ya, animasi time series dari apa misalnya NDVI atau temperature. Tapi dia hanya merekam datanya saja, tidak merekam user interface-nya. Oh. Ya, bisa ada itu, Bang. Bisa dicek nanti di code editor developer-nya itu page-nya ada perintahnya. Jadi logikanya kita harus kumpulkan ya, image ya, time series misalnya sepanjang 10 tahun misalnya. Kita dapatkan sudah kita ubah ke surface temperature misalnya. Kemudian kita potong berdasarkan boundary kita, entah itu batas administrasi, entah itu watershed dan sebagainya. Kemudian kita merge, kita combine. Lalu kita ekspor dengan perintah export to GIF petanya. Ya. Parameternya biasa kalau GIF ya Bapak Ibu ya. Yeah. Misalnya 5 frame per second kayak gitu. Yeah, yeah. Ya, langsung terekspor bisa. Kalau boleh saya share punya saya. Ada. Ya, bedanya dengan EasyGIF Pak yang dikasih kemarin? Kalau EasyGIF yang mana ya? Topik 7 EasyGIF. Oh iya iya. Nah, kalau EasyGIF itu single image Bu Nomi. Jadi kita ada banyak serangkaian gitu image single itu kita drop ke dalam platform itu, nanti dia akan menggabungkan
digabungkan langsung, single image digabungkan jadi sebuah animasi gitu. Kalau ini merekam, kalau screen to ini merekam screen kita. Kita di screen itu bedanya. Saya pernah buat nggak ini? Bentar, Bapak Ibu. Kalau yang ekspor ke Google Drive kemarin, adakah yang sudah berhasil? Bapak Ibu ada yang sudah berhasil? Mas Iqbal berhasil nggak, Mas? Google Cloud Platform maksudnya Pak ya? Belum bisa Pak, saya belum nyoba lagi sih. Belum nyoba lagi? Belum. Saya udah nginstal, kemarin saya nyoba install 36 kan, malah nggak bisa. Malah nggak mau nginstal GE. Ya itu dia. Nggak kompatibel bilangnya. 361. Iya ya. Jadi saya buang lagi, nanti saya coba lagi Pak. Coba lagi Bapak Ibu. Ini yang gift kalau dari script Bapak Ibu yang punya di penelitian saya sudah muncul Bapak Ibu. Yang window kanan ini ya Pak ya? Nah itu yang animasi. Bisa juga kita buat seperti ini. Nah bentuknya kayak gini kira-kira. Kalau dari script, tapi kalau kita ekspor kita hanya dapat kotakan ini aja sesuai dengan boundary yang merah ini. Ya. Nah, kotak malam ini. Kalau yang untuk ekspor hasil final itu ke Google Drive, kemarin kan nggak berhasil karena areanya kebesaran misalnya. Iya, Pak. Terus kita kecilkan. Aku nyoba beberapa kali nggak masuk ke Google Drive juga. Apa ya? Coba masuk ke ini dulu Pak, ke developer websitenya. Mungkin ada script yang berubah atau tambahan, biasanya begitu Pak. Developer ya? Masuk lagi, nanti lihat kata kuncinya masukkan aja ekspor misalnya gitu. Itu kelihatan. Oke. Jadi dari contoh orang lain berarti di situ ya? Dari itunya dulu, dari defaultnya dulu kita pelajari, nanti di bawahnya ada sampel, ada yang berubah ternyata ada yang baru. Itu biasanya, jadi kadang ya seperti kemarin saya sampaikan juga, script saya yang ini kadang sudah nggak jalan, ternyata di-update sama mereka. Oke. Dinamis. Iya, betul Pak. Sesuai dengan kondisi. Halo? Halo Bu Zeta. Halo? Oh iya, maaf Pak, tadi internet saya unstable terus, jadi ini baru masuk lagi. Oke, gimana Bu? Sudah bisa mengikuti? Pak, iya bisa saya mengikuti, cuma gini Pak, saya itu ada problem dari semua kuis, itu mungkin saya kemarin udah nanya ya, tapi alhamdulillah udah dijawab sama timnya Pak Fatwa, cuma saya ulangi lagi kok tetap keliru gitu, salah error gitu. Saya ada masalah di PR yang land classification, sama PR yang kemarin yang Python, tapi kalau Python mungkin sambil jalan ya Pak. Cuma yang land classification ini saya gregetan. Penasaran ya Bu? Ya, salahnya yang mana saya udah bikin 2-3 kali. Boleh tidak Pak saya share? Boleh, silakan.
Yang terakhir kemarin ya, Bu. Iya. Oh, ini di-refresh dulu, Bu. Di-refresh dulu, Bu. Iya, ini kemarin sih solusinya karena di geometri saya itu terlalu besar gitu ya, harus diperkecil lagi gitu geometrinya. Iya, Pak ya? Iya. Iya, udah berkali-kali nih, Pak. Emang gitu ya, Pak? Iya. Iya, coba ini juga ada problem dengan jaringan yang kelihatan Ibu posisinya. Layer sama geometrinya importnya di sebelah kiri. Coba di-refresh dulu ini Bu Zeta. F5, Bu. F5. Masih muter ya ini. Kalau boleh tahu Bu Zeta connect ke internetnya menggunakan apa ya? Maksudnya pakai HP atau ada WiFi di rumah atau oh, putus lagi ya. Jadi iya. sepertinya memang problemnya kalau Bu Zeta, kalau pengalaman saya hanya di jaringan itu. Pak. Halo. Saya sudah terhubung lagi ya. Ini coba saya refresh sih. Ya. Nah, tapi kemarin waktu jaringan saya baik pun, itu tetap keluar seperti itu, Pak. Ya. Ya, satu itu. Jadi problemnya biasanya kondisi di jaringannya, komunikasinya. Kadang kan DP-nya tidak stabil ya. Yang kedua, kalau memang merasa kita cek, oh kita rasa sudah bagus, ini nggak ada masalah dengan jaringan, dengan biasanya dengan size. Kalau size-nya sudah. Coba gini Bu, bisa nggak hanya mengambil masing-masing land cover data terming satu sampel? Satu sampel saja. Dicoba. Satu sampel masing-masing. Kalau tetap nggak jalan berarti ada masalah itu. Oh ya. Kayak Pak Iwan kemarin itu satu. Tapi nanti kalau tugasnya gimana Pak? Apa saya screen capture-kan saja yang sudah saya kerjakan? Nggak apa-apa ya Pak ya? Nanti kalau satu sampel jalan, nah Bu Zeta bisa naik ke 2, 3, 4 kayak gitu. Baik. Coba dulu kayak gitu. Dan jangan besar-besar. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Jadi kuncinya satu, Bu. Banyak sampel, banyak salah. Gitu ya, Pak ya? Kak Fatwa mau tanya. Monggo, Bu. Ini tadi kalau yang untuk tugasnya yang kuisnya yang 8 ini saya lihat itu kan ada CO-nya ya, Pak ya. Dan tadi ini pakai yang mana, Pak? Ini yang Copernicus. Kalau ini kan ada Copernicus S5P itu punyanya SO2, yang tadi NO2. Kalau CO pakai yang mana? Yang mana ya Bu? Ayo coba kita cari Bu. Caranya adalah mencari di Earth Engine data katalog dulu. Coba Bu Novi boleh screen share filenya. Nah ya, yang CO2 Bu. Oke, kita masuk ke halamannya Copernicus Bu, data katalog. Di tab baru Bu, buka tab baru, window baru. Sentinel ya Pak ya. Masuk ke, tadi sudah ada di ruang chat itu. 5P ya, 5P. 5P. Mana ya Pak? Terus CO2. Ya, masuk ke Earth Engine data katalog. Saya kopikan dulu halaman utamanya ke ruang chat. Nah, itu Bu. Di ruang chat Bu, di box chatnya coba lihat ada alamat dataset ini. Kok ngeheng lagi? Nah, dari situ Pak. Ya. Keywordnya CO2 ya Pak? Iya. Ya. CO Pak, bukan CO2, CO. CO. Yang mana Pak? Yang dari chat ini yang? Nah, itu yang paling baru, yang terakhir dari saya Bu. Yang developer, Earth Engine dataset ya. Oh, yang ini. Dataset ya, diklik, nanti muncul.
muncul. Nomor 1 ada nih, near real time carbon monoxide. Sudah, Bu? Yang Itu kan halaman utamanya, yang Bu. sentinel ini ya, Pak ya? Nah, itu kan halaman utamanya. Ibu klik di atas, itu ada itu. Diklik yang sentinel di sampingnya modis. Ya. 5P. Nanti di bawah ada banyak koleksinya. Kita pilih yang 5P, paling bawah pojok kanan. 5P. Sudah? Bentar, 5. Oh ya, tropomi ini. Ya, sentinel 5P. Sudah, terus scroll ke bawah lagi, kita klik yang 5P carbon monoxide. RRTI ya, Bang. Sudah, Bu Novi? Bisa di-share screen-nya. Share screen, Bu. 5P. Sebentar, Pak. Jadi banyak. Boleh, Bu, di-share screen. Mana ya? Ya, itu Bu, atas, Bu. Nah, itu Bu, atas, Bu. Ada karbon monoxide. Nah, itu, Bu. Diklik, Bu. Karbon monoxide. Oh iya ini. Ini. Nah, dapat. Kita masuk. Nah, di sana ada halamannya kan, Bu, ya? Snippet. Ini Nah, ada datanya snippet. ini ya, tanggalnya. Ya, kita ganti snippetnya ini, kita pakai yang ini, snippet ini kita pakai. Oh ini. Nah, ganti skripnya yang sudah saya berikan. Untuk yang itu tadi yang ngambilnya dari sini ya Pak ya? Iya, semua dari sini, Bu. Coba diklik band-nya sekarang, Bu Novi. Description, bands, image properties. Ke atas, Bu. Terlewat. Oh. Bawah. Itu, Bu. Yes. Nah, situ nanti kita bisa pakai yang paling atas. CO, column number density. Itu, Bu, nanti dalam kurung pakai ini. Gitu. CO. Berarti ini nanti alamatnya ini harus kita simpan terus ini ya? Ya, boleh, Bu. Di bookmark boleh, disimpan di browsernya Ibu. Kalau mau dicari lagi tinggal diklik. Muncul. Harus di bookmark, Bu. Lupa kalau enggak. Iya, tanda bintang itu loh, Bu Novi. Clik, udah. Ini? Ya, udah. Yang mana bintang. yang ini? Ya, itu. Ya. Ya. Klik done. Nah, dan Yes. ya. Tersimpan, Bu. Nah, Terima kasih, Pak. sama-sama, Bu Novi. Nah, biar nggak berat, apakah Bapak Ibu sudah mencoba menggunakan Edge dibandingkan Chrome? Microsoft Edge dibandingkan Chrome. Ada yang merasa perbedaannya terasa? Belum, Pak. Bookmarknya di Chrome semua. Repositori saya nggak muncul di Edge, Pak. Oh, ketika login. Sudah harus bikin lagi gimana ya? Sudah yang terbaru itu, Bu, Edge-nya? Iya, baru di upgrade. Ya, sekarang suka begitu memang, Bu. Nah, bisa di-close lagi, nanti di-run lagi, dipanggil lagi. Oke. Bawaan Microsoft ya, Pak? Iya, Microsoft Edge yang baru. Internet Explorer berarti sudah pensiun itu, Pak. Banyak masalah. Cuma sayangnya ini mesti online ya, Pak? Ya, itu. Ya, memang itu. Ya, harus online, harus stabil jaringannya. Kalau kita coba-coba offline gitu nggak bisa, karena ini benar-benar
ngambil datanya on the fly kan. Ya. Pak Fatwa, Iya, Bu. ini untuk yang interaktif ini apa bisa di-embed ke misalnya ke website atau Iya, tulisan Bu. blog gitu? Iya, bisa. Tapi yang misalnya pembacanya tuh bisa men-slide sendiri. Kalau GIF tadi kan berarti otomatis kan Pak ya? Bisa, Bu. Kalau GIF cuma rekaman, Bu lah. Iya, kalau GIF kan cuma rekaman aja. Kalau yang saya pernah lihat itu di website berita itu ada yang seperti itu. Jadi sebelum dan sesudah itu dan pembaca tuh bisa menggeser sendiri. Apakah ada? Ya itu publish ke apps, Bu, pakai cloud Google. Oh, oke. Tapi tetap URL-nya URL-nya ke kita, nembaknya ke kita. Iya. Jadi link, Bu, ininya link. Link, ya. Nggak bisa di-embed di aplikasi kita, misalnya kita punya domain sendiri, terus ini di-attach di salah satu frame-nya gitu, kayaknya nggak bisa ya, Pak ya? Nggak bisa, Pak. Ini dedicatednya di Google Server, bukan di kita. Oh, oke. Ya, makasih, Pak. Makasih, Bu. Waktunya Pak, tinggal 15 menit Pak ya. Iya. Mungkin ada yang berapa lagi yang ingin ditanyakan? Barangkali silakan Bapak Ibu. Pak Fatma, berarti ya, Pak Iwan, basic programmingnya di sini benar-benar JavaScript ya? Iya, Pak Iwan. Artinya sebenarnya kalau misalnya digunakan di platform lain, artinya mungkin bukan di GEE-nya ya gitu, yang komen-komen yang sifatnya standar gitu sebenarnya sintaknya sama ya Pak? Sama Pak, persis. Oh ya. Cuman karena ini sudah dedicated ke Google, jadi seluruh rujukan ininya ke koleksinya Google gitu kan? Iya, begitu Pak, betul seperti itu logikanya. Versi Android belum ada ya? Bapak pernah coba akses nggak pakai HP? Foto editor? Kalau di browser iya bisa, cuman berat. Tetap di HP-nya pakai browser kan, bukan Android. Iya, betul. Bukan apps ya, bukan apps ya. Package ya. Kalau diarahkan ke seperti materi presentasi sebenarnya bisa juga ya Pak Fatwa? Iya, bisa Pak. Jadi misalnya tentang satu hal, satu topik penelitian itu benar-benar seluruh materi presentasi diekspresikan di GEE ini sebenarnya bisa kan? Bisa. Karena tadi memungkinkan membuat teks, terus kemudian ya interaktif lah istilahnya. Bisa, sangat bisa. Pernah melakukan penelitian di wilayah yang calon ibu kota itu Pak? Itu penelitian S1 saya itu dulu. Oh gitu. Tentang apa ya Pak? Dulu sawit ya, itu kan itu sebutan sawit sama pala itu. Ya, punyanya ICI kan. Kerusakannya Pak atau apa ya? Bukan dulu saya dulu pakai kesesuaian lahan, tapi menggunakan logika fuzzy, kecerdasan buatan begitu. Tapi versi yang paling sederhana lah begitu. Ya memang sesuainya kalau analisis penelitian itu sesuainya buat kebun, bukan buat ibu kota. Sayangnya saya nggak dilibatkan kemarin waktu memilih tempat. Itu dia Pak.
Udah kadung dipilih baru ini itu. Tinggal baca skripsi saya langsung, oh iya ini buat kebun ya, bukan buat ibu kota. Ya Pak, kalau untuk tahu apa namanya nilai minimum dan maksimum pas apa namanya bikin true colors kayak gitu dari mana Pak ya? Misal apa Landsat 6.000 sampai 12.000 terus. Oh itu ada di band propertiesnya Pak. Oh di band bro. Data katalog ya, di data katalog Okay. biasa. Jadi band berapa, nilai minimum maksimum berapa. Jadi dari nilai terendah dari kombinasi semisal 3 band Iya, gitu ya. bisa. Okay. Kita bisa munculkan histogramnya Pak di konsol Pak. Bisa Pak, langsung kita perintah histogram juga bisa. Oh, jadi kita tahu Print histogram. print histogram. Jadi prinsipnya semua properti dari data itu kita bisa panggil sebenarnya Pak. Iya, begitu Pak. Betul sekali. Jadi kalau Bapak Ibu refresh lagi, buka-buka lagi skripsinya pelan-pelan, dibaca topik 2, topik 3 terus sampai topik 8, oh berarti bisa semua sebetulnya. Bisa dimodif-modif. Oh kalau mau buat ini tinggal di print, aplikasi ini ditambahkan. Oh kalau saya ada rumus tertentu berbeda, oh buat rumus ekspresi matematisnya lalu definisikan setiap variabelnya. Gitu. Wah berarti enak sekali ya mahasiswa zaman sekarang ya Pak. Oh jangan salah Pak. Mereka pusing juga. Jangan nggak ada enak-enaknya. Jadi mahasiswa saya itu, jadi kalau boleh cerita Bapak Ibu, kami kan di computer science ya, jadi memang kurikulumnya untuk diarahkan sebagai data scientist ya, dan computer programmer. Tapi skripsi mereka itu rata-rata nggak ada yang berani mengambil pemrograman. Jadi tren computer science sekarang, terutama di fakultas saya itu larinya ke kualitatif analisis semua. Kualitatif Pak. Iya, ketika diarahkan ke program itu angkat tangan. Apalagi lab saya itu lab killer kalau masalah programnya. Kalau sekarang saya malah ini Pak, jadi bridging Pak. Di tempat saya di Cologne ini kualitatif mereka. Cuman saya ini jadi yang apa bridging dari remote sensing buat mapping ini itu termasuk kartografi. Iya. Oh, Pak Anang di Cologne ya? Iya Pak. Kemarin sempat juga workshop juga dengan ESA itu Sky apa dengan Copernicus. Cuman saya nggak ambil apa itu tadi data sentinelnya. Saya ambil hidrodinamika karena saya fokusnya di pesisir. Jadi workshopnya di situ di Estonia kemarin. Iya. Memang aktif sekali itu. Iya. Mungkin Jumat besok ada workshop juga dengan antara ESA Copernicus dengan ini planet. Iya, planet. Barangkali bisa ikut itu nanti. Penelitiannya di sana juga Pak Anang? Saya di Jawa Barat Pak, di Cirebon tentang garam. Jadi damage function untuk tambak garam. Oh. Ya semi apa ya GIS sama partisipatif GIS gitu. Dengan masyarakat FCD wawancara gitu-gitu. Iya. Ya, memang kalau sudah doktoral begitu Pak Anang Baik, silakan lagi Bapak Ibu yang lain, monggo. Ya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber Pak Fatwa barangkali? Atau ingin ini kali Pak, dilanjutkan nanti di WA grup kali Pak Fatwa ya. Boleh. Ingatkan kembali presensi juga Bapak Ibu ya, sudah saya share dan tadi juga teman saya sudah share di chat grup juga.
Tersisa 5 menit Pak, mungkin ada closing statement barangkali Pak Fatwa. Terima kasih Mas Syarif. Bapak Ibu, rekan-rekan, kolega, dan rekan-rekan mungkin kalau ada yang mahasiswa masih belajar juga, terima kasih. Tidak terasa kita sudah sampai di garis finish Bapak Ibu ya dari kegiatan e-workshop training Google Engine ini. Saya merasa senang sekali Bapak Ibu karena bisa menambah keluarga baru ya, keluarga sahabat begitu Bapak Ibu dengan berbagai macam domain keilmuan. Ada Pak Hendrata, Bu Novi, Bu Jenab, Bu Zeta yang di bidang engineering, ada Bu Nomi ya, ini senior sekali, ilmunya juga luar biasa. Ada Pak Iwan ya, konsultan lawas di Indonesia. Ada Pak Anang ya yang sedang menempuh studi di Jerman. Ada Bu Masito, rekan-rekan di UNM, di UM ya, Malang. Jadi Bapak Ibu ini macam-macam. Ada yang dari Malang, ada yang dari Sriwijaya, ada yang dari Lambung Mangkurat, ya, Kalimantan, ada yang dari UPN, baik Jakarta maupun Surabaya. Jadi saya bisa menambah banyak teman di kegiatan ini sambil berbagi ilmu, demikian. Karena posisinya juga saya masih terus belajar. Bapak Ibu, dari 8 topik yang sudah kita bahas, itu sebetulnya masih sangat terbatas, artinya masih bisa terus dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Beberapa topik yang belum tercover pada kegiatan e-training kita, misalnya variabel parameter cuaca seperti angin, curah hujan, ya, tekanan udara, dan lain sebagainya. Kemudian variabel air seperti konsentrasi klorofil A, total suspended matter atau total suspended sediments. Kemudian juga dam geoprocessing ya Bapak Ibu, membuat hillside slope, ekstraksi, elevasi dibandingkan dengan temperature misalnya, ini juga belum tercover. Kemudian yang paling terasa adalah analisis vektor, berbasis vektor, seperti sampling random points, interpolasi, center points, dan lain sebagainya. Lalu kalau aplikasi yang lebih lanjut misalnya untuk draft monitoring ya, kekeringan begitu. Kemudian juga ada citra satelit malam hari, cahaya di malam hari, atau misalnya juga dampak kerusakan akibat gempa dengan data SAR. Jadi banyak sekali yang masih bisa kita lakukan Bapak Ibu menggunakan platform G ini. Kemudian saya selaku pemateri juga mewakili penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, ya banyak kekurangan di sana sini. Itu juga bisa menjadi evaluasi bagi kami untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Demikian dari saya Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak telah bergabung. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Bapak Ibu ya, Bu Novi, Bu Zainab, mohon maaf kalau suka bercanda. Apa-apa, kita ngerepoti Pak Fatwa ini. Kita akan tetap bisa berkomunikasi di ruang WhatsApp selama 7 hari ke depan Bapak Ibu ya. Kemudian insya Allah sertifikat dan buku juga sudah disiapkan oleh teman-teman penyelenggara, nanti akan dikirim ke alamat masing-masing. Demikian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik Pak Fatwa, terima kasih. Sebelumnya nih Bapak Ibu, sebelum ditutup, ada permintaan agar diaktifkan ininya Pak, videonya ya, sehingga nanti akan ada pemotretan semuanya. Mohon izinnya. Mungkin barangkali. Laptop saya nggak bisa. Oh, nggak ada videonya. AOG tapi nggak ada kameranya. Iya betul. Ya, sambil menunggu yang lain, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatwa ya terkait sertifikat, kemudian nanti ada terkait mekanisme pengiriman buku ya Pak ya, kemudian pembuatan grup juga, terutama di sini topik 8 ini sudah semuanya adalah yang mengikutinya adalah yang memilih program 2, otomatis nanti akan masuk ke dalam grup WA grup ya, yang totalnya ada 16 orang, 16 peserta. Itu sih mungkin. Yang lainnya sepertinya tidak ada gambarnya ya. Mas Ardi nih dipersiapkan. Oh, sepertinya sudah cukup Pak atau segini Pak?
Ya, cukup. fotonya. Bisanya aja Pak ya. Sudah ya, sudah saya. Itu saja mungkin Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf, kami lagi-lagi sebagai panitia mohon maaf kalau apabila ada kekurangan dalam kegiatan ya, baik yang sifatnya yang dalam hal sebelum acara, ketika pas acara atau setelah acara ini, setiap topik ya Pak. Itu saja mungkin, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di grup WA ya. Ya. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih.